Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Olidaners, kembali lagi dengan Erin di sini. Di minggu ini masih dengan tema olahraga, kita bakal ngomongin tentang futsal. Nah, Danin Podcast ngundang satu narasumber nih yang suka banget sama futsal dan suka main futsal juga. Kenalin ada Ko Andreas alias Ko Edu. Halo semua, salam kenal. Boleh gak perkenalkan diri dan mulai kapan nih mulai main futsal? Iya, kalau saya sendiri sih main futsal tuh sebenarnya diawali sama main sepak bola kecil-kecilan lah ya. Di taman komplek gitu, sama tetangga, sama teman-teman. Jadi main di komplek, ya main ala kadarnya gitu lah. Dari kecil? Dari SD, okay. ya. Gitu. Oke. Jadi semenjak saat itu jadi suka gitu ya? Ya, seneng ya. Seneng. Ada kumpul teman baru gitu kan, main ketawaan bareng gitu. Oke. Nah, gimana nih peraturan di futsal tuh gimana sama scoringnya? Sebenarnya simpel aja ya futsal tuh ya. Ya ada bola ditendang aja gitu. Ada bola tendang, masuk gawang ya dapat skor gitu ya, 1 gitu. Nah terus memang kalau ya standar ya sebenarnya ya. Kalau kasar ada pelanggaran, tendangan bebas gitu kan. Ada apa juga ya? Ada penalti kalau jatuhnya kotak penalti. Terus ada kartu kuning juga, bahkan kartu merah gitu. Ya untuk futsal sendiri sih mainnya 5 orang ya. 4 kiper lagi. 4 pemain, 1 kiper gitu. Gitu. Oke. Buat perbedaan sepak bola sama futsal nih? Perbedaannya ya. Kalau sepak bola kan mainnya 11 lawan 11 ya. Yes. 1 kiper dan 10 pemain. Kalau futsal tadi saya juga udah bilang 1 kiper, 4 pemain gitu. Nah lapangannya juga beda. Kalau sepak bola kan besar ya, besar. Kalau futsal itu biasa disebut indoor soccer. Jadi biasa kita main dalam ruangan. Jadi kita pakai sepatu juga beda gitu. Iya. Kalau lapangan sepak bola kan pakai sepatu yang ada poolnya, gitu. Karena rumput. Kalau ini kan kita mainnya di indoor, main pakai karpet atau semen segala macam. Ya itu pun alasnya itu karet gitu. Oh karet. Iya. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa jago sih itu? Sebenarnya mah ya. Sebenarnya mah tergantung gitu ya. Saya main sama siapa dulu gitu. Ya, kalau main sama balita mah ya saya bisa lah ya 10 gitu ya. Tapi kan misalnya kalau kita lihat futsal itu sebenarnya olahraga tim ya. Nah, kalau saya nilai diri saya sendiri sih saya ya so-so lah ya, KKM lah ya, 6-7 gitu ya KKM lah. Tapi kalau futsal kan karena olahraga tim, kalau saya dapat temennya cocok, temen yang udah sering main, udah kompak, nah itu kita bisa jadi upgrade bersama gitu ya, nilainya gitu ya. Jadi karena kompak, jadi makin hebat gitu mainnya gitu. Oke. Nah masalahnya kalau kebetulan dapet tim yang nggak kompak nih, nggak bisa connect. Nah itu waduh udahlah mimpi buruk ya selama main gitu. Karena permainan tim. Iya kan? betul. Nah di depannya kan udah ada jersey nih. Ini jersey waktu kapan aja nih? Ada 3 tuh. Ditunjukin. Mulai dari yang ini ya, kayaknya paling jadul ini ya. Ini paling jadul waktu saya tahun berapa ini ya? Boleh dulu dibuka itu aja, masih ditunjukin nggak? ya. Masih Duti 3 tuh ya. Duti 3 tuh. Ini namanya juga Edu gitu ya. Duti 3 ini tuh waktu zaman awal-awal kuliah ya. Waktu itu ada pertandingan internal di gereja gitu, antar lokasi. Iya. Terus ada lagi ini. Apa lagi nih? Ini tuh ini ya. Ini baju favorit saya juga sebenarnya ya. Keren gitu. Ini tuh waktu pertandingan antar gereja gitu. Antar gereja? Iya, antar gereja. Ya, sempat juara juga sih. Juara 3 waktu itu ya. Juara 3 ya. Ini baju Garujati juga ya. Iya, tapi ini tim Garujati gitu. Mewakili Garujati untuk berkompetisi di gereja, antar gereja gitu.
Oh, oke. Ini yang terakhir gitu ya. Nah ini juga baju kompetisi internal gereja gitu. Ya ini ada namanya juga GI Garujati. Waktu itu saya mewakili GI Garujati juga, tanding antar lokasi gereja juga. Ada liga futsal untuk pemuda waktu itu. Wih, Gitu. orang gitu ya. Iya, saya orang Garujati ya, asli. Oke, nah berarti sering dong ikut perlombaan ya? Sering. Cukup sering ya, terutama antar gereja, di gereja. Cukup sering. Oke, nah kuncinya apa nih biar bisa menang perlombaan itu apa sih? Jujur ya, kalau menang kalah itu, kuncinya itu ya kita berserah pada Tuhan gitu. Maksudnya gini, Oke. maksudnya bukan kita cuma doa-doa doang gitu, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kuncinya itu ya kita do the best gitu. Kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang Tuhan kasih kita juara, ya bersyukur. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah sampai galau berhari-hari gitu ya. Kita lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan gitu. Gitu. Nah, jujur aja gitu ya. Kalau dalam satu tim futsal, saya itu bukan pemain yang paling hebat gitu. Bukan pemain yang paling hebat. Ada teman-teman saya yang jauh lebih hebat dari saya gitu. Oh, oke. Tapi balik lagi gitu. Selalu lakukan yang terbaik gitu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Siap. Lakukan yang terbaik dan juga berserah lah ya kepada Iya. Tuhan gitu ya. Nah, Koko suka main futsal sama siapa aja nih? Nah, dulu itu sebenarnya punya teman futsal itu cuman di sekolah aja gitu. Teman-teman SMA gitu. Jadi teman-teman SMA kita main bareng, ya main futsal aja dimanapun gitu ya. Pokoknya ada tempat kita langsung main aja. Jauh juga dijamanin kalau dulu mah, selama masih terjangkau gitu Iya. ya. Nah, uniknya gitu ya, kalau main olahraga terutama, yang tadinya kita nggak kenal juga, bisa jadi kenal gitu. Bisa jadi teman deket juga gitu. Nah, contoh gini. Misal, saya tuh punya teman si A nih. Nah, si A ngajak si B main. Si B ngajak juga temannya main, si C gitu. Dan masih banyak lagi sampai D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya gitu. Nah, lama-lama saya juga jadi kenal dong sama si F misalnya nih. Sama si J misalnya, kenal. Nah, ini saya teman dekat juga. Nah, mungkin aja gitu ya. Sampai satu waktu saya tuh main cuman sama si J aja misalnya gitu. Nggak sama si B, teman saya awal gitu. Jadi beda lagi temennya gitu. Oh, jadi temennya teman-teman Iya, temennya jadi teman Koko temen-temen gitu. jadi teman saya gitu. Oke. Iya. Oke. Terus berlanjut juga ke komunitas di gereja juga sempat ada komunitas futsal waktu itu. Oke. Nah ya sama aja gitu ya. Karena kurang orang juga ya kita ngajakin teman lagi. Jadi yang nggak kenal juga bisa jadi teman dekat juga gitu. Lewat komunitas gereja juga gitu. Oh, wah, berarti nah ada cerita-cerita nggak nih atau kesan-kesannya nih di komunitas gereja? Kalau dari awalnya sih sebenarnya terbentuk komunitas futsal di gereja tuh karena saya tuh dulu pengurus di remaja gitu ya. Diminta ngurusin komunitas futsal di gereja gitu. Oke. Ya sama gitu ya, saya bikin aja gitu. Main aja dengan teman-teman yang udah ada gitu kan. Nah, sama gitu ya, kurang orang juga. Ajakinlah teman baru lagi. Sampai akhirnya ya satu komunitas ini berkembang juga gitu. Jadi komunitas yang besar gitu. Dan sempet juga, karena awalnya gereja, makin lama kita udah pensiun dari remaja gitu ya. Jadi ya udah kita mandiri aja. Tapi itu masih tetap main bareng dengan orang-orang itu. Oh, jadi nggak terkait dengan gereja, jadi malah main dengan Iya. komunitas itu, tapi ya sendiri apa Jadi bikin main komunitas bareng sendiri gitu. gitu Jadi ya. kita saling kenal, kan udah saling kenal nih lewat Iya. komunitas gereja. Kita udah pensiun dari remaja, ya udah karena makin lama makin berkembang, kita jadi bikin komunitas sendiri aja gitu. Kita main bareng rutin juga waktu itu. Nah, pada saat itu aku sadar itu bahwa futsal itu juga ternyata bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan juga. Ya, lewat komunitas di futsal ini gitu. Jadi kita punya hobi itu bukan untuk sekedar main aja. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan gitu. Di sini aku juga ngelihat satu kesempatan bahwa komunitas futsal ini juga bisa jadi jalan untuk penginjilan gitu. Tanda petik Jadi penginjilan penginjilan. gitu ya.
Nah, bukan berarti kita ngadain KKR di lapangan gitu ya, bertobatlah gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Tapi gimana sih kita itu bisa jadi terang ya di tempat kita berada. Contoh gini, kalau di tempat futsal tuh ya, di tempat olahraga manapun lah, bahasa itu kan wow gitu ya, kebun binatang itu sering sekali keluar gitu. Saya pun dulu kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak gitu. Udah bertobat tuh. Iya udah tobat ya. Jujur udah bertobat gitu. Dari situ kita juga bisa mencerminkan dong gimana sih kita sebagai orang Kristen itu cara kita berperilaku gitu dalam olahraga gitu. Ya, salah satunya lewat perkataan gitu. Ya. Nah, terus kita juga misal kalau ada teman yang ngomongnya masih kasar. Ya saya bisa tegur lah dia. Yuk, kamu juga jangan ngomong kasar dong. Berubah gitu. Ya. Terus contoh lain misalnya gini. Kan namanya komunitas gitu. Itu kan orangnya macam-macam ya. Ada yang hebat, ada yang biasa aja. Bahkan ada yang kurang juga. Ya, kurang bisa bermain juga. Nah, di sini kita belajar gitu untuk saling mengasihi. Saling peduli. Maksudnya, waktu ada teman kita, misal nggak terlalu bisa main. Lah, kita jangan jauhin dong sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Jangan kita jauhin, tapi yuk kita rangkul. Yuk kita ajakin main. Gak apa-apa satu tim sama kita. Kalah nggak masalah. Tapi dia pun bisa merasakan berkat Tuhan juga dari situ kan. Yang penting main bareng. Iya, main bareng, have fun bareng. Kan ini bukan tanding ya. Iya. Kalah pun nggak masalah gitu. Oke. Jangan egois dalam bermain. Gitu. Dari situ kan kita makin lama makin dekat juga, makin sering ngobrol dalam satu komunitas gitu kan. Nah di situ mungkin satu titik juga kita bisa saling mengenal juga lebih dalam lagi teman-teman kita di situ. Mungkin ada yang punya pergumulan juga. Nah mungkin satu saat juga kita bisa jadi saluran berkat Tuhan untuk pergumulan dia. Kita bisa jadi jawaban doa dia juga. Buat para pemula nih yang baru mulai futsal, ada bukan pesan ya, apa ya, tips-tips buat mereka nih yang baru mulai futsal. Tips untuk pemula ya, yang pasti harus ada teman dulu ya. Nggak mungkin dia main futsal sendirian ya, harus ada teman dulu ya. Nah kalau udah ada teman sih ya pasti bisa main. Ya kalau nggak punya bola pun udahlah pakai botol aqua aja gitu ya, kita main tenang-tenangan gitu ya. Kayak zaman saya dulu juga sempet main sama teman-teman pakai botol aqua, gawangnya pakai sendal gitu. Nggak apa-apa gitu, kita main aja gitu. Bisa gitu. Yang kedua, jangan manja lah ya. Maksudnya gini. Gimana? Jangan manja itu, kan futsal itu kan satu olahraga yang cukup ada kontak fisiknya keras gitu ya. Nah jadi wajar lah kalau kita itu ada luka, ada cedera gitu. Itu satu hal yang wajar, itu resiko dalam berolahraga. Ya nggak apa-apa gitu. Jangan manja. Kalau nggak mau luka, ya main Barbie aja lah di rumah ya. Harus kuat fisik dan mental ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih kok, ada nggak pesan-pesan buat all the diners nih? Ibarat gitu, ibarat. Kalau kita itu menciptakan satu alat gitu. Ya. Itu pasti ada tujuannya, betul nggak? Yes, betul. Nah, termasuk Tuhan juga gitu. Menciptakan kita itu pasti ada tujuannya. Ya. Nah, Tuhan kasih kita minat dan bakat. Itu tuh bukan satu kebetulan gitu. Tuhan pasti punya rencana. Kenapa sih aku itu dikasih hobi futsal gitu? Kenapa sih nggak yang lain gitu? Nah, pasti ada rencananya. Dari situlah kita harus peka akan panggilan hidup kita. Gimana sih kita itu mempergunakan hobi kita itu bukan sekedar ya udah cuma buat have fun aja. Tapi coba kita gali lebih dalam lagi, apa sih yang Tuhan titipkan melalui hobi kita itu yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Oke, justru dari hobi yang futsal ini yang Koko punya ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, oleh learners, seperti yang tadi Koko udah bilang, kita tuh harus peka ya akan panggilan Tuhan, terutama di dalam talenta yang kita miliki, dalam hobi yang kita miliki, biar hobi dan talenta itu tuh bisa menjadi berkat buat banyak orang. Thank you banget Ko Edu udah datang
kesini buat berbagi dengan All Day Diners. Nah, All Day Diners gak kerasa tema bulan Agustus ini udah selesai. Bulan depan bakal ada tema yang lebih seru lagi. Jadi ikutin terus ya Dine In Podcast. See you in the next podcast. Share food, Share goodness. bye-bye. Bye. You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.